Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nurul Aini, NIM 1902016027, Prodi HKI A5. Di sini saya membuat video guna memenuhi UAS Bahsul Kutub. Tema saya Fima tatakawwanu minhu al-syukhot. Makronya Bismillahirrahmanirrahim. Ra'ayul fuqaha'i faya tatakawwanu minhu syukhot. Wa wajihatu ha'ula'il fuqaha'i anna wasiyata aqdun yufidu milka fala yatahaqqaqu ila bil ijabi wal qabuli kathairil uqudil ukhra al mufidati lil milki mislu bay'i wal ijarati wal hibati wa khairiha. Wa dhahaba jumhur ila anna syukhata tatakawwanu min ijabi faqat wa anna qabula laysa ruknun lil wasiyati. Summa ikhtalafu ba'da dhalika fi annahu syartun aw laysa bisyartin. Faqala ba'duhum al-qabulu laysa syartin lil luzumi wasiyati wala lidukhuli mali musabihi fi milki musalahu, bal talzamu wasiyatu wa yasbutu milku bihalil musalahu bimujaradin mauti musiran ala wasiyatihi min khairi tawaqqufin ala qabuli. Wa ila hada dhahaba ba'du malikiyati wa syafi'iyati wal hanabilati wal ibadiyati wa rufuri min hanafiyati fi ihdara wa yataini anhu. Arti makroknya, menurut para ulama mengenai syikhot warisan, yaitu wasiat adalah kontrak yang menguntungkan dan hanya bisa diperoleh melalui ijab dan juga qabul, sebagaimana kontrak lain yang menguntungkan seperti penjualan, penyewaan, hadiah, dan lain sebagainya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rumusan dalam syikhot wasiat itu hanya berupa ijab dan qabul bukan merupakan rukun dalam wasiat. Para ulama berselisih pendapat mengenai syarat dan bukan syarat dalam wasiat, di mana qabul bukan merupakan syarat wajibnya wasiat dan bukan syarat bagi harta warisan untuk masuk ke dalam harta pewaris. Sebaliknya, wasiat itu wajib ditetapkan segera setelah pewaris itu akan meninggal dunia dan menginginkan hartanya untuk diwariskan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, Ibtadis, dan dua riwayat dari Imam Hanafi. Pembahasannya, syikhot secara umumnya berupa pernyataan yang diucapkan oleh pemberi dan juga penerima wasiat. Syikhot wasiat itu terdiri atas ijab dan juga qabul. Ijab merupakan pernyataan atau kata-kata yang diucapkan oleh pemberi wasiat, sedangkan qabul merupakan pernyataan atau kata-kata yang diucapkan oleh penerima wasiat. Syikhot itu baiknya berupa perkataan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat orang-orang yang tidak memahami, sehingga syikhot wasiat diperbolehkan berupa tulisan ataupun bahasa isyarat. Mengenai contoh wasiat terdapat dua macam. Yang pertama, ia mewasiatkan untuk melakukan suatu pekerjaan, contohnya membayarkan hutang semasa ia hidup, mengembalikan barang-barang yang ia pinjam, dan juga mewasiatkan untuk menjaga anak yang ia tinggal. Contoh wasiat yang kedua itu mewasiatkan harta benda kepada orang lain. Pelaksanaan wasiat yang kedua ini dilaksanakan ketika pewasiat itu telah meninggal dunia. Pendapat saya mengenai materi tersebut, seseorang yang menginginkan untuk mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain, alangkah lebih baiknya semasa hidup ia melaksanakan wasiat secara notarial dengan akta di hadapan notaris ataupun disimpan dalam protokol notaris. Hal ini tentunya memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan hukum yang akan terjadi di keluarganya di masa yang akan datang. Dan perlu diingat, dalam berwasiat itu terdapat batasannya, yaitu tidak lebih dari sepertiga. Bisa lebih dari sepertiga apabila disetujui oleh semua pewaris lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.